Alhamdulillahirabbil alamin alladzi domina sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan solihan. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Beruswah kepada Rasulullah SAW, mencoba menyelaraskan kegiatan kita dengan apa yang dilakukan Nabi. Mudah-mudahan umur kita, sebagaimana kita tahu umur kita yang singkat itu, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan jariah, mudah-mudahan mendapat karya, mengisi umur itu dengan karya yang besar. Ikhwan fillah, sahabat Madinah Persis TV yang dimuliakan Allah, setelah tema malam Nabi, kemudian tema subuh Nabi, kemudian beberapa poin dari tema subuh itu. Jadi Nabi Muhammad SAW melakukan aktivitas yang beragam. Di episode sebelumnya, di mana di sana Nabi isi dengan mau'idoh, dengan nasihat, dengan pengajian dan pengajaran, membuka harinya dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian di dalam tema subuh pula, Nabi biasa ngabsen jamaahnya, ngabsen sahabat. Nah, ini menjadi pelajaran dan catatan penting bagi kita. Jadi waktu subuh itu adalah waktu tepat untuk ngabsen. Ibu misalkan ingin mendapatkan mertua hebat, cari di waktu subuhnya, apakah itu di masjid atau tidak. Kemudian kita misalkan seorang pemimpin, cari tazkir itu, lihat subuhnya apakah di masjid atau tidak. Insya Allah tidak perlu tes psikotes atau sebagainya. Kalau kita ikuti panduan Nabi ini, sungguh luar biasa. Insya Allah perusahaannya akan berkah, di mana orang dengan mengisi hidupnya dengan subuh yang bercahaya. Kemudian berikutnya, tidak hanya ngabsen, Nabi juga kadang menyapa sahabatnya. Apakah ada di antara kalian yang sakit, yang harus kita tengok? Apakah di antara kalian ada yang meninggal, supaya kita urus jenazahnya. Jadi sekali lagi ada poin penting, waktu subuh itu adalah waktu pas buat ngabsen orang. Kalau sholat duhur, sholat asar atau maghrib, mungkin kita mengelak dengan berbagai alasan dan kegiatan. Kalau subuh itu mau pergi kemana? Khususnya bagi kita laki-laki, itu adalah waktu tempat untuk mengabsen. Kemudian tidak hanya mengabsen, apakah ada orang yang sakit atau ada orang yang meninggal yang harus kita urus jenazahnya. Nabi juga kadang menyapa dengan sapaan yang ringan. Harro'a minkum ru'a. Apakah di antara kalian tadi ada yang mimpi? Untuk apa Nabi bertanya mimpi? Supaya aku bisa mentakwilkan mimpi kalian. Karena wahyu sudah terputus, kecuali al-mubasyirat, yaitu kabar gembira yang disampaikan kepada orang-orang soleh. Itu ada pembahasan tersendiri. Bahkan itu khususiyah Nabi untuk mentakwilkan mimpi. Kemudian beranjak dari masjidnya, beranjak pada waktu duha, diisi dengan kajian, di mana Nabi memberikan tausiah yang panjang, bahkan dikisahkan bisa sampai qobla sholat duhur, dikisahkan seperti itu. Di dalam waktu duha ini terdapat pelajaran yang perlu menjadi catatan bagi kita. Ini adalah waktu terbaik untuk belajar Al-Quran, belajar sunnah, ataupun keahlian lain. Di episode sebelumnya disebutkan bahwa sahabat memulai kegiatan aktivitasnya, memulai tijarahnya itu waktu duha, berharap berkah doa Nabi, Allahumma barik ummati fi bukuriha.
di dalam kajian duha Nabi, kajian panjang Nabi itu, di sanalah kita harus mengkaji lebih dalam materi apa yang diajarkan oleh Nabi, kemudian bagaimana cara ngajarnya, di mana majelis keilmuan Nabi itu yaitu majelis yang melahirkan orang-orang hebat, di mana kalau ditanya, kita kan mengganti suatu peradaban itu harus siap mencarikan sebagai apa penggantinya, kan seperti itu. Bahkan jikalau orang bertanya sesuatu yang orang Arab pun tidak akrab dengan peradaban itu, orang tanya keahlian apa, di Madinah siap ada, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana perkataan Umar, ajalilah anak kalian itu rimayah, kemudian berkuda dan berenang. Poin menarik kan kata-kata ajari anak kalian itu berenang. Nah, kalau di Arab berenang di mana? Berenang di padang pasir. Tapi subhanallah, sahabat mulia, khalifah yaitu Muawiyah di masa Utsman, mereka berjaya di lautan, padahal yang namanya air itu tidak akrab di kalangan orang Arab. Majelis Nabi, tempat kajian Nabi waktu duha itu, di sanalah para sahabat digembleng dan dibina. Subhanallah, jikalau kita mengikuti kurikulum Nabi, mengkaji apa sebetulnya yang diajarkan pada kajian tersebut, subhanallah, di sepanjang sejarah Islam kita disuguhi berbagai tokoh, baik di kalangan kepemimpinan atau di kalangan ulama, berhasil mencetak kadar-kadar yang luar biasa. Sedangkan kita istighfari bersama-sama bahwa di masa kita usia itu kuliah saja kan menghabiskan waktu sampai 22-24 tahun, tapi pada mahasiswa itu bingung mau ngapain, mau nikah masih ragu, kemudian usaha tidak bisa. Sedangkan dulu di dalam sejarah Islam 22 tahun Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan. Kemudian Umar bin Abdul Aziz 23 tahun sudah jadi gubernur. Usamah bin Zaid 18 tahun. Luar biasa, kurikulum Islam itu singkat tapi hasil luar biasa. Itu aktivitas Nabi dari waktu duha sampai menjelang waktu duhur. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi istirahat atau tidur qailullah sebelum menjelang waktu duhur, istirahat di situ. Bahkan ahli kesehatan menyarankan istirahat ringan sebelum waktu duhur tersebut, di mana grafik otak kita itu sudah mulai turun. Malahan di Amerika ada lembaga khusus tidur, jadi sleeping foundation, bahwa yang meneliti langsung bahwa karyawan yang tidak diizinkan istirahat oleh perusahaannya itu malah dalam hitungan dolar mengalami kerugian, di mana perlu sekali istirahat sebelum duhur itu. Walaupun hanya sebatas sandaran gitu. Kemudian menelungkupkan kepala kita di bangku, itu adalah hal yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan sampai ada yang memeriksa bahwa jikalau bisa melaksanakan sunnah ini ahli kesehatan yang ngomong, nanti bisa kita cari referensinya, itu terhindar dari penyakit jantung. Masya Allah, luar biasa. Begitulah jikalau kita mengamalkan sunnah Nabi, maka manfaat dunia akhirat bisa kita dapatkan. Setelah qailullah, tidur ringan, Nabi
melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholat duhur. Ini kita perlu catat bahwa hidup yang berkah itu adalah hidup yang diatur oleh wahyu. Artinya apa? Artinya waktu-waktu ibadah, waktu harian, waktu ibadah mingguan dan tahunan diisi dengan amal ibadah, diisi dengan khususnya sholat itu tepat pada waktunya. Kemudian khusus bagi kita, kaum lelaki itu tentu saja di masjid. Nah, setelah melaksanakan sholat duhur berjamaah, aktivitas Nabi selanjutnya dikisahkan bahwa Nabi itu kadang memberikan, kalau bahasa kita itu kultum, jadi tausiah yang tidak begitu panjang diberikan setelah sholat duhur tersebut. Kemudian aktivitas selanjutnya Nabi biasa mengunjungi cucu-cucunya, menyapa keluarganya setelah waktu duhur tersebut. Kemudian menarik, ada pembahasan misalkan Nabi controlling pasar, di mana subhanallah Nabi kita itu merancang pasar. Ini ada ulama kontemporer sekarang itu bagaimana dulu Nabi kita di tahun 89 Hijriah berhasil mengalahkan pasar Yahudi. Artinya kita umat Islam menjadi catatan penting pelajaran bagi kita. Kita harus punya pasar sendiri. Kemudian teringat dengan ucapan para sahabat bahwa misalkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib tentang pasar ini, sahabat Ali mengatakan la yabi fi suqina hadza illa man faqih. Tidak boleh, terlarang kalian jual beli tanpa mengetahui ilmunya. Kalian tidak tahu hukum muamalah jual beli. Kemudian Nabi mengontrol pasar itu setelah zuhur itu, sebagaimana hadis yang kita kenal, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu bukan dari golonganku. Itu beberapa kegiatan setelah duhur Nabi. Kemudian waktu sholat asar tiba, di sini Nabi tidak melakukan aktivitas panjang setelah asarnya. Kemudian Nabi terkadang mengunjungi salah satu dari sahabatnya. Kemudian Nabi kadang mendapat undangan jamuan makan dari sahabat, karena sahabat ingin sekali disaksikan, misalkan ya Rasulullah, saya menyembelih dombanya atau untanya, ingin disaksikan oleh Nabi, ingin dimakan oleh orang-orang yang soleh. Kemudian menjelang waktu maghrib, sama halnya seperti apa yang dilakukan oleh Nabi setelah keluar di waktu subuhnya. Nabi menyapa para istri-istri beliau yang tempat tinggalnya itu berdekatan. Sebagaimana kita kenal, diabadikan dalam Al-Quran bilik-bilik mulia atau Al-Hujurat istilahnya. Nabi kunjungi istrinya satu-satu. Kemudian Nabi bertanya, Nabi memberikan tausiah, menyapa dengan penuh semangat, menyapa istrinya dengan senyuman, bertanya kabar mereka. Kemudian apabila waktu maghrib, karena tadi Nabi mengisi dengan berbagai kegiatan di ba'da asarnya, jikalau waktunya mepet, Nabi akan berkunjung ke istri yang mendapat giliran pada hari tersebut. Kemudian istri-istri yang lain yang tidak mendapatkan kunjungan oleh Nabi berkumpul di rumah istri yang mendapat jatah giliran di hari tersebut. Nabi memberikan tausiah, Nabi memberikan nasihat, dan semua istri Nabi bergelar Ummahatul Mukminin. Artinya semua istri Nabi itu istimewa, semua istri Nabi itu luar biasa. Bahkan mungkin menjadi hikmah tersendiri bagi kita kaum muslimin, di mana istri-istri Nabi banyak itu dengan
berbagai karakter dan sifatnya. Jadi kita kenalkan istri-istri Nabi itu kepada anak-anak kita. Nah, kalau kamu sudah besar mau jadi seperti siapa gitu? Apakah seperti Siti Aisyah dengan kemampuan intelektualnya? Apakah ingin menjadi seperti Khadijah dan lain sebagainya? Kemudian masuk waktu maghrib, Nabi kita sholat berjamaah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa ada pahala yang begitu besar. Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan sakinahnya bagi orang yang itikaf berdiam diri menunggu adzan Isya tiba. Begitulah mungkin sebagai gambaran global saja aktivitas harian Nabi. Mudah-mudahan sedikit kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.